Stop eksperimen. Indonesia harus kembali ke the winning team demi tiket semifinal. Sepak bola bukan hanya soal strategi, bukan sekadar pergantian pemain atau perubahan formasi. Di balik setiap kemenangan, selalu ada chemistry, kepercayaan, dan keseimbangan yang dibangun dari waktu ke waktu. Dan kini, Timnas Indonesia berada di persimpangan jalan. Laga hidup mati melawan Singapura sudah di depan mata. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Tidak ada kesempatan kedua. Garuda hanya punya satu pilihan, menang. Namun pertanyaannya, apakah John Herdman akan kembali melakukan eksperimen? Atau justru memilih kembali kepada formula yang sudah terbukti membawa kemenangan besar? Mari kita melihat perjalanan Indonesia di Piala AFF 2026. Pada pertandingan pembuka melawan Kamboja, Timnas Indonesia tampil begitu meyakinkan. Sejak peluit pertama dibunyikan, Garuda langsung menunjukkan kelasnya sebagai salah satu kandidat kuat juara. John Herdman menurunkan komposisi terbaiknya. Nadeo Argawinata dipercaya menjaga gawang. Di lini belakang berdiri kokoh Shane Patinama, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh. Lini tengah dikendalikan trio Mark Klok, Tom Hay, serta Ivar Jenner yang tampil sangat dominan dalam menguasai permainan. Sementara lini depan bergerak agresif, terus menekan pertahanan lawan tanpa henti. Hasilnya benar-benar luar biasa. Indonesia menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Di babak kedua, dominasi itu berlanjut hingga pertandingan berakhir dengan kemenangan telak 5 gol berbanding 1, sebuah penampilan yang membuat publik percaya bahwa inilah wajah terbaik Timnas Indonesia. Sayangnya, kepercayaan itu tidak bertahan lama. Pada pertandingan kedua melawan Timor Leste, John Herdman memilih melakukan rotasi besar-besaran. Cahya Supriyadi menggantikan Nadeo di bawah Mistar. 3 bek berubah total. Masuknya Wahyu Prasetyo, Jordi Amat, dan Brian Fatari membuat struktur pertahanan berbeda dibanding laga sebelumnya. Di sektor sayap, tim Gaipens mendapat kesempatan sejak menit pertama. Sementara lini depan diisi Raihan Hanan bersama Mitchell Baker. Di atas kertas, perubahan ini memang terlihat menarik, namun kenyataannya jauh berbeda. Permainan Indonesia kehilangan ritme. Serangan menjadi kurang tajam. Aliran bola tidak lagi secepat saat menghadapi Kamboja. Bahkan Indonesia gagal mencetak gol sepanjang babak pertama. Baru setelah sejumlah pergantian pemain dilakukan di babak kedua, Garuda akhirnya mampu mencetak 3 gol dan menang 3-0. Skornya memang meyakinkan, namun permainannya tidak. Lalu tibalah pertandingan yang paling menentukan. Indonesia menghadapi Vietnam. Sekali lagi John Herdman mengubah komposisi pemain. Nadeo kembali menjadi penjaga gawang utama. Rizky Ridho kembali bermain bersama Jordi Amat dan Shane Patinama. Di lini depan, Ragnar Oratmangoen dipasang mendampingi Mitchell Baker. Publik berharap perubahan ini membawa hasil yang lebih baik. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Belum genap 15 menit pertandingan berjalan, Indonesia sudah tertinggal 2 gol. Pertahanan Garuda terlihat rapuh. Koordinasi antar pemain tidak berjalan baik. Vietnam mampu memanfaatkan setiap celah dengan sangat efektif. Dan pada menit ke-71, Rafaelson memastikan kemenangan Vietnam melalui gol ketiga. Indonesia kalah telak. Kekalahan yang menjadi tamparan keras bagi seluruh tim. Jika melihat 3 pertandingan tersebut secara keseluruhan, satu kesimpulan mulai terlihat jelas. Formasi terbaik Indonesia justru hadir pada laga pertama melawan Kamboja. Saat itulah keseimbangan antara pertahanan, lini tengah, dan serangan benar-benar terasa.
Rizky Ridho tampil luar biasa sebagai bek tengah. Shane Patinama mampu menjaga sisi pertahanan sekaligus membantu serangan. Sandy Walsh memberikan ketenangan dalam membangun permainan dari belakang. Sementara Beckham Putra Nugraha menjadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian. Keberaniannya menusuk pertahanan lawan, kreativitasnya dalam membuka ruang, hingga visi bermainnya membuat lini depan Indonesia jauh lebih hidup. Tidak berlebihan jika banyak pihak menilai Beckham layak kembali menjadi starter. Kini, Indonesia akan menghadapi Singapura, pertandingan yang bisa menentukan hidup atau matinya langkah Garuda di Piala AFF 2026. Laga akan berlangsung di Stadion Jalan Besar. Atmosfer dipastikan sangat panas. Tekanan akan datang dari ribuan pendukung tuan rumah. Namun tekanan terbesar justru datang dari situasi klasemen. Indonesia saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Singapura menempati peringkat kedua dengan 7 angka. Artinya, hasil imbang tidak cukup bagi Indonesia. Garuda wajib membawa pulang 3 poin jika ingin menjaga peluang lolos ke semifinal. Di sisi lain, Singapura hanya membutuhkan 1 poin. Situasi inilah yang membuat pertandingan nanti dipastikan berjalan sangat ketat. Satu hal yang kembali menjadi sorotan adalah kebiasaan John Herdman merombak susunan pemain hampir di setiap pertandingan. Posisi penjaga gawang berganti, komposisi bek berubah, lini depan terus dirotasi. Hanya trio Mark Klok, Tom Hay, dan Ivar Jenner yang nyaris tidak tergantikan. Mitchell Baker juga menjadi satu-satunya penyerang yang selalu dipercaya sejak menit pertama. Namun siapakah yang akan menjadi partnernya? Apakah Beckham Putra, Ragnar Oratmangoen, atau nama lain yang kembali diberi kesempatan? Semua masih menjadi tanda tanya besar. Namun jika melihat fakta di lapangan, eksperimen demi eksperimen justru menghasilkan performa yang naik turun. Sebaliknya, saat Indonesia memainkan the winning team, Garuda tampil jauh lebih solid. Karena dalam sepak bola, kualitas individu memang penting. Tetapi kekompakan sebuah tim jauh lebih menentukan. Kini keputusan sepenuhnya berada di tangan John Herdman. Akankah ia kembali mencoba formula baru? Atau memilih kembali kepada susunan pemain yang pernah membawa kemenangan telak? Jawabannya akan kita saksikan pada laga melawan Singapura. Sementara itu, jika berbicara soal rekor pertemuan, Indonesia sebenarnya memiliki modal yang sangat baik. Dalam 59 pertandingan resmi melawan Singapura, Garuda berhasil meraih 30 kemenangan. Sedangkan Singapura hanya mampu menang 19 kali. Pertemuan terakhir kedua tim di Piala AFF juga berpihak kepada Indonesia. Kala itu, Garuda menang dramatis 4-2 pada leg kedua semifinal Piala AFF 2020. Sejarah memang berpihak kepada Indonesia, namun sejarah tidak pernah menjamin kemenangan. Yang menentukan adalah performa di atas lapangan, disiplin, mental, dan keberanian mengambil keputusan yang tepat. Laga ini bukan hanya tentang 3 poin, bukan hanya soal tiket semifinal, tetapi juga tentang harga diri timnas Indonesia, tentang pembuktian bahwa Garuda mampu bangkit setelah kekalahan menyakitkan dari Vietnam. Kini, seluruh rakyat Indonesia hanya berharap satu hal, tidak perlu eksperimen yang berlebihan, tidak perlu mencoba sesuatu yang belum tentu berhasil. Cukup turunkan pemain terbaik, mainkan formasi terbaik, dan tunjukkan kembali permainan yang pernah menghancurkan Kamboja. Karena ketika Garuda bermain sebagai satu kesatuan, Indonesia selalu punya peluang untuk terbang lebih tinggi. Mampukah John Herdman menemukan kembali the winning team? Atau justru kembali mengambil risiko di laga paling menentukan? Kita akan segera mendapatkan jawabannya. Semoga Garuda mampu terbang tinggi, membawa pulang kemenangan, dan menjaga asa menuju semifinal Piala AFF 2026.